Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Paling tidak ada 4 alasan orang memiliki utang. Yang pertama kemungkinan adalah karena utang terkait dengan bisnis, dengan usahanya. Tetapi ada pula orang yang utang itu karena persoalan administrasi. Contohnya ketika anaknya sekolah maka tidak membayar uangnya di muka, tetapi setelah sekolah baru bayar uang sekolah. Atau sebelum ada prabayar maka membayar telepon atau membayar PLN itu harus di belakang, dipakai dulu baru membayar. Tapi ada pula orang berutang itu karena hanya untuk memenuhi keinginannya. Dan ada pula orang yang berutang karena itu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya berapa banyak orang selama hidup di dunia ini begitu sulit lepas dari lilitan yang namanya utang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang cara terhindar dari utang. Mari buka Alkitab kita akan lihat bersama-sama dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Suatu ulasan nasihat ini ditulis oleh penulis kitab Ibrani yang hari ini masih seringkali diperdebatkan siapa penulisnya. Ini sedang menjelaskan selain di bagian awal pasal 13 ada banyak ajaran-ajaran tentang keutamaan daripada Kristus, tentang kekudusan, maka di bagian akhir ini ada nasihat bagaimana untuk bisa menikmati atau mengisi hidup sebagai seorang yang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kaitannya yaitu persoalan tentang utang. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari utang? Ada 3M yang kita bisa temukan dari bagian ini. Yang pertama adalah mengatur uang. Perhatikan di dalam ayat yang ke-5 bagian atas dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, maka yang mengatur hidup kita adalah uang. Kita dikendalikan oleh uang. Uang itu adalah Tuhan atau tuan yang akan menekan kita begitu rupa sampai kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tetapi sebaliknya, jikalau kita bisa mengatur uang, maka uang adalah hamba yang akan menolong kita. Tergantung keputusan kita di posisi yang mana. Kalau kita lihat di muka bumi ini dan kita bertanya kepada seseorang, apakah engkau memiliki pendapatan yang cukup? Pasti berkata tidak cukup. Maka dari itu ada orang bekerja keras mati-matian. Dia pikir bisa menjadi kaya. Orang yang bekerja keras belum tentu kaya. Buktinya banyak kuli bangunan atau orang yang bekerja kasar dengan tenaga yang hebat, tetapi tidak pula dia bisa menjadi kaya. Ada yang berkata kalau bisa kerja lembur, waktu kerjanya panjang, maka dia bisa jadi kaya raya. Ternyata ada orang membuka toko, contohnya toko kopi atau warung kopi 24 jam, tetapi tetap tidak bisa kita harapkan akan langsung kaya raya. Ada pula orang yang berpikir kalau punya koneksi bagus. Tetapi perhatikan, banyak orang yang punya jaringan atau menjadi seorang maklar, namun dia juga tidak bisa menjadi kaya seperti yang dia harapkan. Demikian pula ada yang berpikir kalau dia pandai atau pintar, dia bisa menjadi kaya raya. Bagaimana dengan
kondisi daripada seorang profesor atau dosen atau guru atau pengajar yang pandai. Atau pula ada yang berpikir kalau dia menjadi seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi akan menjadi kaya. Maka tentu presiden atau seorang pemimpin yang pada level tertinggi seharusnya harus kaya raya. Tetapi apakah masih demikian? Oh, tentu tidak. Tergantung bagaimana kita mengatur keuangan yang kita miliki masing-masing. Jikalau engkau bisa mengatur dengan bagus dan kita bisa memberikan uang tersebut untuk bagian-bagian mana yang paling penting dan mendesak, di situ kita bisa mengatur semakin lama semakin yang tidak penting dan semakin yang tidak mendesak. Itu sebabnya ketika memiliki uang, cepat dibagi untuk bagian mana engkau harus menyalurkan uang tersebut. Yang penting jangan lupa untuk pekerjaan Tuhan. Engkau harus mensupport pekerjaan Tuhan, bukan kita menyogok Tuhan. Ingat, uang itu adalah berkat dari Tuhan. Maka kalau kita berikan uang itu untuk pekerjaan Tuhan atau untuk gereja di mana Anda beribadah. Jangan lupa juga menyisihkan uang Anda untuk persoalan kebutuhan hidup setiap hari. Contoh, dengan membeli beras 1 karung, kemudian dengan beberapa lauk pauknya yang bisa untuk dinikmati sebulan. Itu sebabnya perlu diatur. Baru kebutuhan uang sekolah atau kebutuhan untuk listrik, jangan dulu dipakai untuk keinginan-keinginan, meskipun itu memikat. Jikalau memang kita tidak ada uang, jangan sampai berhutang untuk pergi ziarah ke Israel sekalipun dengan uang utangan. Itu akan memberatkan hidup. Oleh sebab itu, ketika kita pandai-pandai untuk mengatur uang, maka kita tidak akan terjebak dengan utang. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari utang adalah mencukupkan diri. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Artinya adalah tiap kita pasti mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan tiap orang beda-beda. Tetapi kadang-kadang kita suka membandingkan diri dengan orang lain, atau kita suka iri dengan orang lain. Jikalau orang lain itu memiliki sesuatu dan kita ingin pula, itu yang membuat kita rasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Berkat yang dari Tuhan itu sudah demikian baiknya Tuhan, tetapi ketika kita tidak bisa mengaturnya, kita tidak mungkin bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri berarti dia bisa mengelola apa yang dia miliki. Dia tidak memikirkan andaikan, seandainya, jikalau aku memiliki yang lebih daripada ini. Tetapi pada waktu dia tahu mencukupkan diri, dia bisa menikmati hidupnya dengan ucapan syukur. Cukupkanlah dirimu ketika engkau lihat apa yang menjadi penghasilan Anda. Dan di sisi lain, engkau perlu mencukupkan diri ketika melihat suamimu seperti itu, istrimu seperti itu, keadaan keluargamu seperti itu, sudah cukup. Tidak perlu lagi memikirkan yang aneh, maka kita akan bisa menikmati hidup penuh dengan ucapan syukur. Ini akan membuat kita terhindar dari utang. Dan hal yang ketiga terakhir adalah bagaimana caranya kita terhindar dari utang, yaitu menghadirkan Tuhan. Ayat tadi berkata sebagai berikut, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji yang luar biasa dari Tuhan bahwa dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Jadi kalau ada orang yang berkata, kenapa Tuhan membiarkan hidup kami, hidup keluarga kami, apalagi meninggalkan? Hati-hati, jangan-jangan kita ini sedang memfitnah Tuhan.
Dalam bahasa lain, bahasa Alkitab itu menghujat Tuhan, yaitu mengolok-olok. Kenapa Tuhan engkau membiarkan aku? Kenapa meninggalkan? Dengar baik-baik, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Dia tidak mungkin bisa meninggalkan, dan dia tidak mungkin membuat kita terlunta-lunta, karena dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Itu adalah janji oleh Allah yang setia, dan Allah yang setia tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu hari ini ada 3 hal yang perlu kita ingat baik-baik supaya kita bisa terhindar dari utang. Yang pertama, mengatur uang. Yang kedua, mencukupkan diri. Dan yang ketiga, menghadirkan Tuhan. Salam hati gembira.